lihat dulu. Iya. Jadi termasuk lah ya dari tahun berapa ya? Dari tahun 2011 kan saya kuliah di Prodi Sastra Batak USU. Hmm. Nah, kemudian tahun 2016 saya melanjut kemarin di Bali. Tetap juga bagian budaya ya jurusannya. Nah, kemarin setelah kembali pas masa Covid saya kembali ke Sumut, sempat membuka lembaga budaya dan sempat juga mengajar di USU dan terakhir sekarang ASN sebenarnya di Kementerian Kebudayaan lah ya. Hmm. Jadi aku lihat nih, Pamong Budaya Kemendikbud, kemudian apa ini? Iya. TACB Provinsi Sumatera Utara, pendiri Lembaga Budaya LPKP. Boleh dong lah jelaskan sedikit tentang tiga lembaga ini? Iya, jadi kalau TACB ini kan singkatan dari Tim Ahli Cagar Budaya itu lah ya. Nah, jadi saya dari tahun 2022 sampai bisa dibilang sampai sekarang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya kurang lebih 2 tahun sudah di Aceh, tapi sebelumnya saya menggeluti kebudayaan dan lebih fokus ke cagar budaya yang ada di Sumatera Utara. Kalau bisa saya bilang udah hampir semualah kabupaten lah ya saya kelilingi terkait urusan cagar budaya di Sumut gitu. Nah, kemudian ya mungkin apa namanya entah mengapa juga saya harus ke Aceh ini gitu ya, dan banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang luar biasa di Aceh ini lah saya temukan. Jadi artinya bahwa kalau sekarang NKRI dibagi 2 provinsi, Aceh dan Sumut, kalau menurut saya dulunya memang ini tidak terpisah gitu. Memang eh, ada hubungan yang jelas, yang nyata, baik itu secara kebudayaan dan lain sebagainya gitu kira-kira. Jadi banyak hal mungkin nanti ya kita akan berdiskusi lah bagaimana juga pengalaman saya selama di Aceh, kemudian bagaimana hubungannya dengan kebudayaan kita di Sumut begitu. Gitu kalau terkait cagar budaya. Kemudian lembaga budaya itu sempat saya dirikan di tahun 2021 di apa di Pak. Kemudian setelah itu saya mengajar di USU sembari menjalankan itu juga lah gitu kira-kira. Terus lembaga budaya LPKP ini apa aja yang udah ini visi misinya gitu? Eh Kalau visi misi karena itu tadi saya juga memang berlatar belakang pendidikan budaya. Secara fokus memang kepada 7 unsur kebudayaan pastinya lah ya. Bahasa, cagar budaya, kesenian, adat istiadat, mencakup kebudayaan lah. Dan sempat juga selama saya kemarin tinggal di Sumut bekerja sama dengan tim Balai Arkeologi Sumatera Utara untuk meneliti cagar budaya dan juga aksara yang ada di Sumut secara khusus di kampung kita Pak, Kabupaten Deri dan Papa Barat. Menarik, menarik. Tapi maaf nih pertanyaanku terlalu privat nih, terlalu personal. Lah udah, lah sendiri udah berkeluarga nggak? Udah lah, istri saya berusia turi. Berusia turi. Oh, Sianturi sama Manurung ada relasi ya. Ah ya, betul. Nah, tapi kepada penonton, saya berharap bagaimanapun diskusi dan wawancara kita malam ini dengan Amang Melboy Padang supaya komentar itu tetap ditertibkan dan tidak menyerang secara pribadi, dan yang kemudian diharapkan kepada penonton tap-tap layar, posting ulang. Dan saya begini saya mau bertanya kepada Lai sendiri. Nah, saya ini kan hampir 1,5 tahun ya, 1,5 tahun fokus lebih kepada berbicara budaya, sejarah, adat, dan mencoba memisahkan antara sejarah yang merupakan fakta dan data, dan kemudian budaya dan adat itu lebih kepada memori kolektif. Nah, bagaimana pendapat Lai mengenai kami yang sering berbicara di sini atau berbincang tentang sejarah, budaya, dan adat?
Oke, jadi memang kalau saya sendiri lah ya, karena mungkin punya latar belakang akademisi juga kali ya, walaupun sedikit-sedikit ya, dan juga bekerja di pemerintahan, menjadi pegangan pemerintah itu adalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang mencakup 10. Yang pertama bahasa, kemudian kesenian, kemudian adat istiadat, kemudian manuskrip, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, kemudian apa namanya, ada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 itu ada 10 poin. Nah, kemudian ada juga cagar budaya. Kalau kita kaitkan juga secara teori, ya saya sih selalu berbicara ini ya. Ada Bapak Antropologi, Koncareningrat, ada 7 unsur kebudayaan. Juga ke 10 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tadi masuk di dalam teori itu. Jadi memang relevan dia dengan teori Bapak Antropologi dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi kalau kita kembalikan dengan pertanyaan tadi bahwa semuanya itu sebenarnya bagian daripada kebudayaan lah yang perlu dibahas dan ditegakkan untuk memperkuat jati diri kita masing-masing. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Le. Jadi kalau kira-kira Le bersedia, boleh nggak sesi diskusi dan wawancara kita ini kita bagi menjadi beberapa sesi? eh dan dilakukan dalam waktu yang sama di malam ini juga maksudnya Le. Ada lebih baiknya seperti itu, tapi mungkin mungkin kedepannya kita boleh perdalam lebih ini. Tapi kalau untuk malam ini kita buat secara general, bagaimana menurut Boleh. Lai? Siap, siap. Oke, aku mau bertanya sama Lai lebih dahulu tentang identitas sebagai marga Padang. Nah, kemudian marga Padang itu dari Suak Simsim ya. Boleh nggak Lai memberikan penjelasan lebih umum atau general tentang keberadaan marga Padang di Suak Simsim dan dielaborasi dengan suak yang lainnya di kawasan Pakpak? Oke. eh Sesuai dengan tema kita ini marga Padang ya dan disebut juga dari Suak Simsim. Mungkin saya akan berbicara dulu terkait suaknya bahwa Pak itu ada terbagi 5 suak. Suak Simsim, Kelasan, Pegagan, Bowang dan apa namanya? Kepas gitu. Kemudian Simsim sendiri mencakup seluruh Kabupaten Papak Barat yang ada saat ini gitu. Nah, yang dikenal dan diketahui oleh masyarakat Papak secara khusus, mungkin juga dari luar Papak bahwa Simsim itu terdiri dari 3 marga, yaitu Padang, Berutu, dan Solin. Dan disebut bahwa yang paling tua di antara itu adalah marga Padang, atau disebut juga Sortagiri gitu ya. Ketiga marga ini disebut bersaudara, satu ibu 3 ayah kalau nggak salah ya, itu disebut dengan Sortagiri begitu. Nah kemudian sebenarnya selain daripada ketiga marga ini ada marga-marga yang lain yang mendiami. Itu ada marga Madurea, ada marga Sinamo, ada marga apa namanya Bancin, Tumangger gitu. Tetapi secara apa namanya keberadaan marga di luar daripada 3 marga ini tadi, sebenarnya marga-marga yang lain itu juga ada suaknya masing-masing gitu kira-kira. Jadi dikenal bahwa ketiga marga inilah yang menjadi marga utama di Simsim gitu, sehingga disebut ada Sepajuk Rube. Sepajuk Rube inilah ketiga marga. Kemudian ada Sipungkah Kuta gitu. Jadi Sipungkah Kuta itu selain Sepajuk Rube, ada juga marga Sipungkah Kuta dari suak lain gitu. Nah kemudian ada yang diangkip begitu. Nah kalau secara persebaran marga, marga Padang ini mencakup satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sipak Rube. Nah, itu berapa desa ya? 6 apa 7 desa itu sekarang. Kemudian Berutu itu Kecamatan Setelutali Ulang Julu dan Setelutali Urang Jehe. Setelutali Urang Julu ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Humbang Hasuntutan dalam Simpon. Nah, kemudian marga Sulin ataupun yang paling bungsu itu di perbatasan Subulu Salam, dekat ke daerah sana begitu, sehingga apa namanya ketiga marga inilah yang dikenal menjadi Sepajuk Rube Simsim begitu. Nah
Sebenarnya tidak hanya berbicara sebagai Urube ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga si Pungkah Kuta, itu ada Marga Mani, Marga Banurea. Mereka sebenarnya dari persebarannya dari Suak Kelasen. Mereka ini tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang Hasundutan di Kecamatan Pakat, Kecamatan Parlilitan. Kebetulan saya 3 bulan yang lalu juga sudah meninjau ke sana. Nah, selain si Pungkah Kuta juga ada yang di Angkip. Nah, di Angkip ini perlu kita ketahui ada beberapa marga yang diangkip. Yang pertama contoh ada marga Simbolon. Marga Simbolon ini diangkip marga Sulin. Jadi kedatangan mereka ini di prakolonial, sebelum kolonial, mereka itu sudah datang karena kemampuannya, kesaktiannya untuk mengobati wabah penyakit yang ada di kampung Marga Sulin, sehingga mereka diberikan semacam tanah untuk ditempati di sana. Secara spesifik keberadaan mereka itu di Desa Perduhapan. Desa Perduhapan, Tanah Ulayat, Marga Sulin begitu. Nah, jadi memang saya katakan bahwa tidak hanya Pak-Pak yang mendiami wilayah Pak-Pak saat ini, dan juga bukan hanya berbicara di masa kolonial, tapi ada beberapa marga-marga yang dari luar Pak-Pak juga sudah datang di prakolonial gitu. Tetapi itu tadi simbolan yang dimaksud itu sudah beranak pinak, bukan secara keseluruhan marga Simbolon, tetapi ada kelompok keluarga tertentu yang datang pada masa itu gitu. Dan memang tanah yang diduduki sekarang adalah tanah pemberian Marga Sulin karena sebagai balas jasa gitulah kira-kira. Nah, kemudian status marga lain misalnya kayak Marga Munte itu ada juga di Setelutali Urang Julu, itu di Tanah Ulayat Marga Berutu. Nah, itu juga karena kesaktian awal kedatangannya. Ada wabah penyakit yang besar di di kampung Marga Berutu. Nah, Marga Munte dengan kesaktiannya datang dipanggil untuk mengobati. Kemudian dia diberi tempat tinggal dan sekaligus menikahi putri daripada Marga Berutu. Nah, itulah tempat tinggal mereka itu di Desa Kuta Ujung. Nah, di Desa Kuta Ujung. Nah, yang sekarang dibangun PLTA ya itu. Nah, kemudian sebenarnya marga Padang pun ada. Itu ada marga Tindaun. Nah, itu juga itu kebetulan itu langsung itu di kelompok kami di Desa Jamu Belang. Kebetulan saya pun keturunan yang buka kampung. Kampung saya itu langsung membuka kampung Desa Jamu Belang. Jadi kalau kita berpesta itu marga Tindaun itu yang berumpel gahnam itu Tindaun. Jadi mereka lah sibuk untuk mempersiapkan acara gitulah kira-kira Silih. Nah, jadi memang di masa prakolonial itu juga sudah datang, itu marga-marga tadi ada. Kemudian di kolonial tentu ada dan lebih banyak ya, dan di masa NKRI sekarang. Dan disitulah pembagian-pembagian daripada bergabungnya marga-marga Pak-Pak, baik itu antar suak dan juga dari luar Pak-Pak begitu kira-kira. Nah, kemudian saya ingin juga, karena saya punya konsentrasi saya selama ini cagar budaya, apalagi terkonsentrasi di Mejan, bahwa ke semua marga Pak-Pak itu biasanya ditandai dengan adanya artefak Mejan begitu. Memang bisa dapat kita buktikan bahwa di setiap lebuh ataupun kampung marga itu masih ada Mejan. Nah, lebuh yang dimaksud juga bukan berarti karena marga Padang hanya satu titik Mejan yang ditemukan, tidak, tetapi bahkan satu desa itu bisa 3 Mejan. Kenapa? Karena memang 3 kelompok keturunan yang sudah menempati. Karena bukan hanya saja pendiri kampung pertama yang membuat Mejan, tetapi keturunan berikutnya pun juga membuat begitu. Sehingga sebenarnya Mejan itu tidak memiliki usia yang sama, tetapi usianya berbeda-beda. Begitu kira-kira dulu, Leh. Terima kasih Amang Melboy Padang. Nah, ada mungkin lah itu tahu bahwa ada eskalasi di dalam perbedaan sejarah atau perbedaan memori kolektif dalam setiap kelompok. Nah, saya mau tanya, marga Padang itu di dalam Suak Simsim
ada terbagi dalam berapa kelompok nih? Apakah misalnya ada nih marga Padang Batanghari itu keberadaannya di Suak Simsim seperti apa? Oke. Nah, kalau secara apa namanya informasi yang terhimpun saat ini bahwa Padang Batanghari itu sendiri sebenarnya juga diangkip Sulin. Jadi di tanah Sulin ini banyak marga diangkipnya. Ada Kebiakan kalau salah, ada Tinendung dan lain-lain termasuk Padang Batanghari begitu. Tetapi terus terang saya sampaikan bahwa kelompok marga Batanghari dengan marga Padang itu akrab dan saling panggil tutur kakak beradik gitu. Contoh saya ketemu marga berubat Padang Batanghari, saya panggil kakak itu ataupun turang gitu. Bahkan kita jarang saling menikahi. Saya kira pun sekarang tidak ada saya lihat saling menikahi antara marga Padang dan Padang Batanghari begitu. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu persis seperti apa sebenarnya hubungan antara marga Padang dan Padang Batanghari ini hingga saat ini begitu. Kira-kira. Lai. Oke, saya mau bertanya kepada Lai begini. eh Suak Simsim itu secara administratif itu kewilayahannya itu di kawasan mana secara wilayah adat? eh Secara wilayah adat ya. Mm-mm. Kabupaten Papak Barat secara wilayah administratif, tetapi secara wilayah adat ini, mohon maaf Pak, gimana maksudnya? Nah, kan sekarang kan udah ada pemerintahan berdasarkan administrasi Indonesia nih. Nah, itu wilayah Suak Simsim itu secara administratif kenegaraan sekarang itu di wilayah mana kira-kira begitu lah. Itu Papak Barat ya. Iya, seluruh Kabupaten Papak Barat. Silih. Oke. Saya mau bertanya kepada Lai lebih spesifik dan lebih mendetail karena Lai juga seorang peneliti dan juga seorang budayawan. Kawasan dairi yang sekarang itu masuk ke Suak mana, Lai? Oke, Kalau jadi yang ya. Eh, Sebenarnya ya, kalau menurut paham saya, tidak tahu yang lain, tapi ini menurut hemat saya dan juga analisa saya bahwa pemberian istilah Suak ini pun menurut saya kayaknya ini di masa Belanda ini diberikan gitu. Kalau secara persebaran manusia, ini sebenarnya dulunya tidak dipisahkan, sama gitu. Bahkan tidak hanya mencakup wilayah Selima Suak, tetapi bahkan disinilah kesamaan itu dari Pak hingga ke Gayo, Pak hingga ke Alas, Pak hingga ke Kelut, bahkan sampai ke Aceh dan juga ke Karo. Pak memiliki hubungan juga ke Simalungun dan ke Toba yang saya belum tahu ada hubungan seperti apa, tetapi saya yakin itu ada begitu. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang tadi bahwa apa namanya Pak Suak Simsim di wilayah Kabupaten Papak Barat, kemudian wilayah Kabupaten Deri itu dibagi menjadi dua Suak, yaitu Suak Kepas dan Pegagan. Kepas itu mencakup ibu kota Kabupaten Deri yaitu Sidikalang, kemudian apa namanya Paronggil istilah administratif sekarang, kemudian sampai ke Tigalingga. Nah, Tigalingga bukan. Nah, kalau dia Suak Pegagan itu mencakup Kecamatan Sumbul Pegagan dulunya, sekarang jadi Kecamatan Sumbul. Itu kalau istilah bapaknya apa namanya Pegagan Julu, sedangkan Pegagan Jihenya itu Tigalingga. Makanya sebenarnya Tigalingga itu juga termasuk wilayah Pak Suak Pegagan sampai ke Gunung Stember, karena di sana persebaran marga Lingga, gitu kira-kira. Oke, menarik, menarik. Oke. Kan di kawasan dairi yang sekarang itu dalam struktur pemetaan kolonial ada di situ dua bius tuh kalau dalam konsep konfederasi Toba tuh ada bius Persanggaran dan ada bius Sibira. Nah, bagaimana keberadaan daripada konfederasi adat yang berasal dari Toba yaitu struktur bius ada bius Sibira dan Persanggaran itu bisa ada di sana berdiri secara hukum dan adat yang digunakan oleh masyarakat Toba?
Bius Sibira, mohon maaf Le, itu di kecamatan mana kalau boleh tahu? Bersebaran. Sekarang lebih ke Parbuluan, Parbuluan. Oke, ya. Nah, kalau Parbuluan, kebetulan saya juga pada waktu itu menulis buku yang didanai oleh Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi pada waktu itu. Saya kebetulan mencatat sejarah-sejarah Tupinimi dan juga geosite ya, termasuk salah satunya geosite Cike-Cike. Nah, si Cike-Cike ini secara administratif berada di Kecamatan Parbuluan sekarang ya. Nah, kalau di Parbuluan ini sebenarnya persebaran marga ini itu marga Kuda Diri, kemudian Capah, kemudian si Pitu Marga lah pada prinsipnya. Tetapi yang paling mendekati di yang paling apa namanya yang paling persis sebenarnya di Parbuluan itu secara marga Pak itu persebaran marga Gajah, Capah, Kuda Diri, gitu kira-kira. Nah, sehingga sorry bukan Gajah ya, Capah dan Kuda Diri. Nah, kalau menurut informasi yang saya dapat hasil wawancara saya dari Pak Marga Capah, kebetulan beliau juga tokoh adat dan juga bahkan beliau itu Raja Kata dalam pesta adat baik Pak baik Toba di sana, bahwa terjadi perkawinannya rading beru istilahnya. Jadi marga Capah, marga Kuda Diri mengawinkan putrinya ke marga-marga yang datang di sana. Contoh ke si Ketang, kemudian Sinaga, kemudian marga-marga yang lain sehingga mereka diberikan tanah di sana dan ditempati. Kan pada prinsipnya kalau sampai sekarang pun saya kira itu tetap berjalan bagi kita, bukan hanya di Pak juga ya. Kalau mertua kita itu memberikan tanah kepada putrinya kan, kalau dia putrinya udah nikah kan pada akhirnya kan tanah itu menjadi atas nama ini, secara adat kan jadi atas nama helanya gitu kira-kira ya. Jadi Ya, kalau helanya. kami bilang itu Pauseang namanya. Pauseang Nah, kalau kami di Tubet. karena Nah, kita prinsip patrilineal gitu ya. Nah, gitu betul. kira-kira. Jadi kalau si Cike-Cike ini secara suak itu pemangku wilayah adatnya itu dari si pajak Rube dari suak mana itu, Le? Tua kepas. Suak Kepas. Oke, terima kasih, Le. Saya dapat informasi baru nih. Nah, kemudian di Bius Parsanggaran di Bius Parsanggaran itu ada Paropo dan Silelehi yang sekarang dan menjadi kecamatan Silelehi Sabungan. Nah, itu masuk ke dalam suak dan pemangku adat wilayahnya sebagai si pajak Rube itu dari suak mana, Le? Oke. Sebenarnya kalau wilayah Silalahi itu si pajak rubenya itu ada 3 marga, Lingga, Manik dan Matanari. Nah, ini sebenarnya sangat menarik, sangat menarik. Kenapa saya katakan demikian? Ini menyangkut persebaran marga-marga yang ada di sana. Karena kebetulan 3 marga yang ada di sana, saya lihat ada pembagian tanah wilayah. Kalau Matanari itu lebih dekat ke wilayah Silalahi ataupun pinggir Danau Toba sekarang. Sedangkan Manik itu berbatasan secara langsung juga dengan marga Lingga gitu. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa selama saya mengajar di USU tahun 2023, saya sempat meneliti ulos Silalahi Sabungan, sehingga saya melakukan penelitian selama sebulan di sana. Nah, jadi kedatangan saya itu kok dipanggil tulang. Tokoh-tokoh di sana bahkan Raja Biusnya marga Sipayung langsung memanggil saya tulang. Saya merasa segan tentunya lah ya. Saya masih muda dan orang tua kita udah usia-usia 60-an 70-an manggil saya tulang. Nah, saya coba tanya, kenapa beliau memanggil saya tulang? Karena mereka menganggap marga Padang. Beliau tidak menyebut marga Padang ataupun Padang Batanghari. Mereka menganggap Padang atau Padang Batanghari itu kula-kulanya gitu kira-kira. Nah, tetapi saya coba gali lebih spesifik lagi. Sebenarnya apa dasar penyebutan kula-kula kepada marga Padang? Jadi pada waktu itu saat pendirian Tugu ataupun Tugu ya pada masa itu mereka ada membuat 2 objek ya, 2 objek. Pinggan sebelah kiri Padang, Batanghari, sebelah sini Matanari. Jadi dilemparkan ke atas. Kemana larinya nanti benda itu, itulah menjadi kula-kulanya gitu.
Itulah yang disampaikan kepada saya secara langsung. Oh, jadi berdasarkan itu Pak penyebutan kula-kula itu. Iya. Dan ini disampaikan oleh Bius secara langsung kepada saya begitu. Oh, jadi apa namanya, kita bukan berarti nggak percaya ya gitu. Kita orang yang berbudaya percaya itu, tetapi apa namanya, apa namanya, sebagai pendukung lah bagi generasi untuk menentukan siapa yang menjadi gula-gulanya kalau di sana begitu. Walaupun sebenarnya kalau masyarakat pada umumnya pasti ada juga yang di luar daripada mereka gitu ya, di luar daripada mereka pasti ada juga yang kurang meyakini metode seperti itu gitu mungkin ya. Nah, tapi itulah informasi yang saya peroleh. Nah, kemudian juga saya tahu betul gitu ya, karena kebetulan apa namanya, kalau dulu itu beberapa puluh tahun sebelumnya, bahkan sebelum mekar Kabupaten Papua Barat, pernah orang-orang juga dari Papua Barat ikut untuk menghadiri pesta acara tahunan Silalahi yang ada di sana. Kita sangat mengenal betul bahwa nama daerah itu dulunya Silalahi, gitu, Silalahi. Nah, inilah kita belum tahu sebenarnya apa hubungannya, apakah memang Izin Lemil Boy Padang, izin. Ini diskusi kita ini kena distract. Maaf ya, maaf. Kepada penonton coba hashtag diskusi. Ini ada karena diskusi-diskusi kita ini mungkin ada sekelompok mungkin tidak senang atau kurang ini menguntungkan. Jadi banyak report dengan apa kita ini, ruang diskusi kita ini. Sering terjadi seperti itu di sini. sering lah ya. Sering, sangat sering ini ke distract ini kita. Ada 107 laporan ini. Oh, banyak ya. Susah lah kalau diskusi apa ini. Kita ke distract. Itu makanya saya salut untuk Silih Lae yang membuat room seperti ini. Ini sebenarnya sangat bermanfaat Silih untuk pengetahuan bagi kita semua yang ada secara khusus di Sumut dulu terkait kebudayaan begitu. Oke, penonton coba hashtag diskusi semua supaya sampai naik dulu apanya. Oke, udah naik. Terus. Oke. Nah, cuman begini juga, di kampung kami itu, Kampung Marga Padang, ada namanya Kutalaki. Ada itu. Di kawasan mana ini, Le? Di Kuta Marga Padang, di Kabupaten Papua Barat. Di Suwak Simsim nih. Suwak Simsim. Oke. Ada namanya Kutalaki. Nah, kebetulan di kampung saya sendiri juga ini Kutalaki, memang ke atas lagi, tetapi bagian dari kampung kita. Jadi kalau via hutan itu dekat juga sebenarnya ke Silalahi. Via hutan ya. Kalau zaman dulu kan belum mengenal jalan aspal kayak sekarang. Kalau kita tarik dari via hutannya itu dekat ke Silalahi. Ini menariknya. Tapi ini sama sekali kita tidak tahu informasi kaitannya, hubungannya seperti apa ke Silalahi di Paropo tadi gitu kira-kira Silih. Oke. Terima kasih kepada Lena. Saya menarik tadi ketika ada itu dua percobaan dengan dua objeknya, yaitu Marga Padang Batanghari dan Marga Matanari. Nah, itu kan dari segi pengakuan dan keyakinan daripada setiap kelompok yang meyakini. Nah, saya mau bertanya kepada Lai, dari kawasan Bius Persanggaran yaitu ada Paropo dan Silalahi, itu secara legitimasi adat dan hukum adat itu berada di kawasan wilayah Suak Pegagan kira-kira begitu. Nah, pemangku marganya itu marga apa lah di sana? Kalau di Pegagan, Betul. Di Pegagan, kemudian di lebih spesifik ke Bius Persanggaran itu ke Silalahi dan Paropo yang sekarang. Oke. Kalau saya lihat, saya juga sering ini meneliti ke Pegagan. Bahkan teman-teman dari Balar pun saya bawa ke sana kemarin. Ini menariknya Silih. Kalau Matanari jelas itu memang sampai ke wilayah apa namanya, secara geografis itu memang ke Paropo tadi, Silalahi itu marga Matanari. Kemudian saudaranya yang lain misalnya Lingga, ini lebih luas lagi karena Lingga ini sampai ke sekarang secara administratif ke wilayah Tanah Karo gitu. Coba kalau kita misalnya pergi ke Tanah Karo gitu, ada namanya penatapan. Nah, itu kan sebenarnya mereka itu bermarga Lingga. Nah,
Itu kalau secara marga gitu. Tapi kalau kita berbicara etnis gitu ya, itu kan wilayah persebaran sekarang ini kan Karo gitu. Tapi mereka Lingga, yang dikenal Lingga di Pak, di Karo sini Lingga. Walaupun sebenarnya informasi-informasi yang kita himpun, contoh kayak di Dokan, sebenarnya Sinulingga itu juga Lingga katanya. Tapi menariknya lagi, ini mungkin karena ini bersaudara ini silih ya antara Matanari sama Lingga, saya nggak masalah, saya kira saya singgung sedikit Lingga ya. Nah, eh Lingga ini tersebar sampai di Aipopo, tempat persinggahan makan kalau bis, itu juga persebaran marga Lingga. Mere juga, bahkan kita ke kanan Seribu Dolo itu Lingga, bahkan turun ke Danau Toba ada di situ Pulau Lingga. Gitu. Ada pulau kecil Pulau Lingga. Bahkan sekarang kenapa Lingga sangat dikenal di Siantar sampai mohon maaf mungkin saya sebut juga sampai ketua DPR-nya pun marga Lingga sekarang kalau di kota Siantar. Ya memang persebaran Lingga itu bukan hanya berbicara di Pak gitu, tetapi memang di masa yang lebih jauh ke belakang gitu ya. Persebaran Lingga ini bukan berbicara wilayah Pak secara administratif saja, tetapi sampai ke Karo, sampai ke mendekati Pematang Raya, bahkan sampai ke Gayo, gitu. Itu sangat jelas. Jadi apa namanya? Saya ingin nyampaikan sekarang bahwa kelompok etnis yang ada sekarang jangan kita jadikan sebagai apa namanya? Menjadi pembeda di antara kelompok etnis kita masing-masing, tetapi coba kita kembali ke masa jauh, di masa yang lebih jauh ke belakang. Kita itu semuanya dipertemukan di sana begitu, bahkan di masa prasejarah, sehingga saya katakan Medan yang ada di Pak inilah sebenarnya objek pemersatu masyarakat di pada masanya. Kalau berdasarkan kajian-kajian arkeologis, ini benda masa prasejarah begitu. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di apa namanya antara etnis? Saya melihatnya, maaf kalau saya salah, tetapi saya melihat dan saya pantau generasi sekarang banyak melihat kalau dia beda etnis, terkesan itu berbeda segala-galanya dengan etnis yang lain gitu. Menurut saya itu tidak, begitu kira-kira. Oke, saya ini dulu lah. Tapi karena menarik juga nanti membahas tentang itu, tentang etnisitas itu. Tapi saya mau fokus dulu tentang keberadaan daripada entitas ya. Entitas dulu saya bilang yaitu masyarakat Toba yang ada di kawasan ada dua bius itu, bius Persanggaran dan bius Sibira. Nah, saya mau lebih ini dulu karena ada akhir-akhir ini sebuah diskusi ya dengan suhu dan tensi yang sangat tinggi, yaitu keberadaan daripada bius Persanggaran itu, yaitu Paropo dan Silalahi. Nah, jika yang mereka lakukan adalah sebuah kesepakatan, yaitu membuat dua marga sekaligus dan diberikan itu sebuah percobaan dan itu mengarah kepada marga Padang Batanghari. Nah, secara sejarah itu yang menjadi rading beru daripada kelompok yang tinggal di sana dari mana, Le? Ini fakta sejarah nih. Rading Beru yang di apa ya, di Paropo tadi ya. Betul. Kalau saya tidak tahu persis lah ya Silih terkait ini, tetapi memang saya hanya bisa menyampaikan secara wilayah administratif dan geografis lah lebih tepatnya, bahwa yang paling dekat ke wilayah Paropo itu Silalahi itu adalah Matanari begitu. Nah kemudian saya juga tidak tahu banyak bagaimana hubungan Padang Batanghari dengan si Ilahi Sabungan yang ada sekarang, tetapi memang pada waktu itu Padang Batanghari sempat memimpin Kabupaten Dairi ya. Apakah juga apa namanya mempengaruhi kedekatan dan lain, itu saya tidak bisa sampaikan saat ini, tetapi memang disitulah sering dulu orang-orang tua kita, bisa saya katakan juga, sering dibawa ke Silalahi untuk menghadiri pesta tahunan Silalahi yang ada di sana begitu. Kalau sekarang nggak lagi, secara khusus hanya Batanghari. Kalau marga Padang pun sempat ikut begitu. Kalau sekarang tinggal Padang Batanghari yang menjalankannya begitu kira-kira, Seleh. Ya, karena saya baca tuh, Le, kan. Saya baca bukunya, mungkin lah udah baca bukunya Elpan Poren tuh.
Elvan Puren, kemudian bukunya WK Yepes, kemudian ada satu buku lagi, bukunya Todo Tambunan, termasuk itu Newman. Nah, di situ dijelaskan secara eksplisit dan dituliskan bahwa mereka tinggal karena rading beru daripada marga Matanari itu sendiri. Jadi saya tidak tahu apakah ini ada kesepakatan ulang atau sesuatu hukum yang bersifat realitas sosial disepakati kembali karena ada pengaruh daripada buku W.M. Huta Galung yang menyatakan bahwa Matanari masuk ke Sirazauluan sehingga seluruh Matanari dikooptasi masuk ke Sirazauluan. Begitu maksudku. Nah, dan juga saya hanya mau meluruskan begitu supaya seluruh Matanari itu jangan dikooptasi masuk ke Sirazauluan, yaitu terkhusus ke Sihotang, dan harus dibuat dasar bahwa keturunan Sihotang lah atau Sirazauluan yang datang ke Matanari. Nah, harusnya pelurusan sejarah seperti itu sangat perlu dan sangat penting untuk teman-teman daripada Pakpak supaya jangan terkooptasi. Nah, bagaimana pandangan lain menurut itu? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya poin yang penting juga saya kira ya. Jadi sebenarnya minimnya literatur terkait kepakpakan ini membuat sebenarnya para generasi ini kebingungan. Itulah intinya, Le. Tetapi saya ingin memperluas narasi saya ini bahwa termasuk salah satunya itu tadi keterlibatan marga Padang juga sering diundang pada masa itu ya, karena memang orang Pakpak secara umum juga belum tahu sebenarnya bagaimana kesejarahan Pakpak itu sendiri, bagaimana konsep kemargaan dan lain sebagainya, sehingga apa yang terjadi, siapa yang menjadi penguasa barangkali, siapa yang menjadi keberpihakan itu menjadi sebuah acuan begitu kira-kira. Nah, bisa kita katakan juga bahwa Pakpak yang ada sekarang pun mulai sadar, mulai semakin berbicara kebudayaan itu kan belum lama sebenarnya, hitungan tahun sebenarnya, tapi di masa-masa beberapa tahun sebelumnya itu masih pada belum tahu sebenarnya bagaimana terkait kebenaran sejarah itu sendiri, karena memang di masa kolonial Belanda itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Mungkin ya pada waktu itu sepertinya Belanda nggak berpihak ke kita, sehingga rumah-rumah adat juga para orang tua juga banyak yang kehilangan gitu ya, kehilangan rumah adatnya, kehilangan ketokohan dan lain sebagainya begitu. Nah, sehingga ini yang membuat para generasi menjadi bingung begitu. Nah, sehingga saya terus terang saya ingin sampaikan di sini bahwa yang menjadi rujukan banyak orang selama ini adalah catatan, sedangkan catatan yang dipunya hanya orang Belanda. Saya mempercayai poin per poin itu ada benarnya catatan Belanda, tapi namun secara utuh kesimpulan itu saya tidak meyakini. Sehingga atas dasar itulah saya sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah, kunjungan cagar budaya. Lebih banyak berinteraksi ke daerah karena masih banyak tokoh-tokoh yang tua-tua yang mengetahui persis sebenarnya bagaimana sejarah itu. Saya mengunjungi ke Humbang Hasundutan, saya mengunjungi ke wilayah Toba, saya mengunjungi ke Tanah Pakpak sampai ke Aceh ini. Banyak sekali informasi baru yang saya dapatkan. Mohon maaf ini mungkin sampai menyinggung marga. Contoh lah, ini marga maaf ya, silih ini sebagai gambaran aja. Limbong misalnya di Pulau Samosir gitu. Limbong kalau di sana, di Pakpak itu, kalau di Tanah Marga Sulin, Kecamatan Kerajaan itu Lembang namanya. Kebetulan nama kampung itu Lembang Kerajaan, sama marga dengan kampung itu. Kemudian setelah saya penugasan di Aceh, saya sering berkunjung ke Singkil. Ternyata marga terbanyak itu di Singkil itu marga Lembang. Betul. Jadi marga Lembang. Dari situlah saya menyadari bahwa jangan-jangan memang betul ini teori migrasi manusia itu juga yang paling betul gitu. Orang-orang bersebar dari laut kemudian sungai gitu. Bahwa Singkil itu memang paling dekat ke laut, sungai gitu. Saya coba padukan. Contoh, ini marga Bako. Di Sidikalang ada kampung marga Bako itu di Panji. Nama kampungnya Panji. Itu kalau silih pernah ke kota Sidikalang, setelah kota Sidikalang menuju arah ke Medan, itu namanya Panji.
Nah, Kampung Panji itu dihuni marga Bako sampai sekarang. Dan di sekitar situ kan sebenarnya marga Ujung, marga Capah dan lain sebagainya. Itu dekat ke apa namanya tanah hulayat marga Gajah tadi itu silih ke arah ke Sigalingging gitu. Nah, yang mengejutkan saya, kebetulan tahun lalu kami berlayar dari laut sampai ke Sebelu Salam ke makam Hamzah Fansuri 6 jam perjalanan dari sungai. Ternyata di pinggir sungai itu ada namanya Kampung Panji dan dihuni juga oleh marga Bako. Tetangganya itu marga Gajah, marga Capah, marga Ujung. Dan itu persis itu secara keletakan juga ada di Sidikalang gitu. Nah, apakah apa namanya? Apakah ini secara kebetulan? Kalau secara kebetulan saya tidak yakin. Kenapa? Karena secara marga benar, secara keletakan kampung mereka pun benar. Dan kalau kita kaitkan dengan teori persebaran manusia bahwa manusia itu tersebar dari laut kemudian mengikuti sungai. Kebetulan sungai itu sungai Singkil yang kemudian ke kanan itu ke Pak Barat dan Sidikalang. Kalau ke kiri dia ke Alas dan Aceh, Alas Aceh Tenggara dan Gayo gitu. Sungai Soraya namanya. Nah, di pinggir sungai gabungan itu tadilah keberadaan mereka. Dan begitu pula marga-marga yang lain, marga-marga Pak yang lain ada di sana. Lingga pun ada di sana begitu. Sehingga saya sangat meyakini bahwa persebaran manusia yang ada di Sumut dan di Aceh itu mengikuti aliran sungai Singkil. Kalau dia di dekat wilayah persebaran Aceh dan Sumatera Utara, itu tepat persisnya tanah Pak sekarang, Pak Barat dan Sidikalang. Nah, kami juga di akhir tahun lalu bersama tim ada 6 orang kemarin menelusuri Pantai Barus. Ada sebuah sungai yang terkoneksi dari Pantai Barus sampai ke Pakat, namanya Laisirahar. Betul. Sampai ke Pakat Laisirahar. Kami tanya masyarakat di sana, namanya juga Laisirahar. Nah, sama dengan Lai Singkil tadi, terhubung dia sampai ke pegunungan, sama dengan Laisirahar sampai ke Pakat itu. Nah, cuman memang begini, sampainya di hulu sungai, dari situ juga sumber sungai Lekombih yang terkoneksi hingga sampai ke Singkil, melintasi Kabupaten Papua Barat. Sayangnya silih ini saya sampaikan. Di Pakat itu, yang awalnya namanya sungai Lekombih, diubah menjadi Pispis. Ini masyarakat sana yang cerita ke kita dan bukan orang Pak. Beliau yang menceritakan ini ke saya sampaikan marganya, marga Purba. Ini perantau. Dia baru 5 tahun terakhir pulang balik ke kampungnya. Dulu merantau ke Pulau Jawa hingga ke Kalimantan. Dan dia kembali ke kampungnya. Dia bingung, kenapa nama sungai ini sudah berbeda. Dulunya ini Lekombih, tapi sekarang kok Pispis gitu. Nah, dia jujur ke kita gitu. Oh begitu, kenapa bisa berubah ya gitu. Tapi yang pasti ini informasi baru bagi kita dan ada narasumbernya. Itulah penuturan beliau ke kita dan itu ada saya rekam. Saya videokan perkataan itu. Saya mau itu sebagai ini kemauan saya nih, karena maaf ya, sangat tidak elok bila kita mengklaim yang menjadi hak setiap kelompok berdasarkan sistem dan hukumnya ya di setiap peradaban daripada setiap manusia. Nah, saya mau bertanya kepada Lai dan memberikan sebuah penegasan berdasarkan sejarah yang Lai pahami dan juga sebagai seorang yang objektif dari peneliti gitu. Bagaimana pandangan Lai dengan keberadaan masyarakat yang ada di Pakpak, dikooptasi berasal semuanya dari keturunan Toba? Oke, memang hampir semua marga itu silih di tanah Pakpak sempat kebingungan dan sempat menarik dirinya menjadi bagian dari marga Toba. Karena apa? Itu tadi catatan sejarah dan literatur terkait kepakpakan itu sungguh memang minim gitu. Saya ingin sampaikan bahwa hanya satunya dari dulu penulis Pakpak. Coba kita bayangkan, satu kelompok etnis, tapi yang penulisnya hanya satu, itu pun Pak Lister. Dan beliau sudah pensiun sekarang dari jurusan antropologi USU gitu. Dan buku beliau itu pun sebenarnya kalau terkait sejarah itu jarang sekali gitu. Sejarah apalagi misalnya terkait cagar budaya jarang gitu. Nah, makanya saya tertarik juga mulai menulis. Saya sudah mulai menulis buku aksara Pakpak, menulis mejan gitu. Ya itu tadi agar mulai catatan-catatan Pakpak itu tertulis. Nah, kembali lagi ke marga. Menurut pandangan saya bahwa
eh terkait hubungan antar marga Papa dan di Toba secara khusus, saya melihat tidak bisa dibuktikan gitu. Contoh, Situmorang dan Padang gitu. Kalau saudara kita dari Toba menyebut itu Padang itu keturunan dari Toba gitu. Tetapi sebenarnya saya coba gali informasi bahwa Situmorang yang naik dari Danau Toba ke Kepas begitu. Nah, pada masa itu karena kebetulan puang daripada marga Sipitu Marga, Ujung dan lain-lain itu marga Padang. Itulah memang ibu mereka pertama karena dua ibu mereka, satu ayah gitu. Ibu mereka itu marga Padang, Buru Padang. Maka diberikanlah tanah kepada marga Padang sempat di tanah Kepas gitu. Dan kedatangan marga Situmorang dari Samosir karena memiliki jasa di banyak pekerjaan yang dilakukan dan interaksi begitulah, sebagai balas jasa berikanlah tanah yang kami berikan itu separuh untuk marga Situmorang. Maka karena keakraban tadi terciptalah hubungan persaudaraan yang erat, itulah kira-kira. Dan itu pun bukan Situmorang keseluruhan, Said Nihuta. Itu hanya Situmorang Said Nihuta gitu. Nah, terjadilah perpadanan sehingga kalau Silih pernah melintasi Simpang Telu menuju Samosir, Tele, itu ada lapangan luas banyak kerbau di sana, itu kan tanah marga Situmorang. Betul. Nah, itulah wilayahnya tadi. Nah, kesananya itu udah tanah marga Padang, Simpak Rube, kampung kita marga Padang Simsim. Sedangkan kemarinnya itu Kepas, itu tanah marga Kepas di Kalang itu. Nah, disitulah perpadanan tadi dibangun. Namun sekarang ini kan banyak generasi mengkonsumsi informasi apa yang sudah dicatat gitu, sedangkan yang tertulis saat ini banyak tersebar itu yang ditulis oleh WM Huta Galung yang kita tidak tahu sebenarnya dari mana asal usul catatan itu dan dasar penulisannya gitu kira-kira. Silih. Oke, terima kasih kepada Laimel Boy Padang sudah memberikan penegasan terhadap keberadaan daripada marga-marga Pakpak sebagai si pajak rube atau sebagai marga asli di sana. Dan yang kemudian menarik ya dengan teman-teman daripada atau saudara-saudara dari Pakpak ini menikah dengan buruh mereka dapat tanah ya. Kira-kira bisa nggak Lea atur dulu aku menikah dengan buruh Pakpak? Dapat tanah nggak? Jelas Le. Tapi pastikan dulu nanti calon lain itu si pajak rube ya Le. Kalau nggak punya tanah lagi nanti repot juga. Kira-kira Padang Batanghari di sana pajak rube nggak Le? Si pajak rube itu Solin, si pajak rubenya. Tapi bukan Padang Batanghari si pajak rube di sana. Bukan, yang saya tahu bukan, karena kan mereka memang mengakui itu tiga marga Sitakar, Batang Batanghari dan Tinendung itu kan marga yang diangkip daripada marga Solin. Mereka mengakui itu. Oke. Artinya kalau saya nih ya, saya kilas sedikit bahwa secara keberadaan bahwa Padang Batanghari itu bukanlah bagian daripada si pajak rube, melainkan marga diangkut daripada marga Solin yang kemudian berada di kawasan Suak Simsim, kira-kira begitu ya. Itu fakta historis yang mungkin boleh kita elaborasi dan kita berikan nanti sudut pandang. Dan yang kemudian sebelum kita masuk ke sesi kedua ya Le, kita masuk ke sesi kedua ada beberapa di sini catatan saya. Sebelum nanti kita menutup diskusi ini, ada nggak teman-teman dari Pakpak yang bisa nanti di sesi berikutnya untuk menyumbangkan lagu untuk lagu Pakpak gitu. Nah, saya menarik kalau ada diskusi-diskusi seperti ini, ada teman-teman dari Pakpak menyumbangkan lagu, nanti dari kami juga kita buat gitu. Nah, sekalian kita diskusi, ada pengenalan budaya gitu. Nah, oke, saya sampaikan, saya baca ya. Di kawasan Pakpak ada dua pemangku adat sebagai legitimasi daripada peradaban itu sendiri. Ada Suak Kelasen, Suak Simsim, Suak Kepas, Suak Boang, dan Suak Pegagan. Nah, di Suak Simsim itu ada marga Padang, Berutu, dan Solin, kira-kira begitu. Dan itu satu ibu, tiga ayah. Dan ini adalah sebagai si pajak rube. Dua ayah. Dan kemudian dua ayah. Oke. Dan yang kemudian ada beberapa marga di sana yang diangkit, misalnya ada marga Simpulun, tetapi tidak secara keseluruhan, yaitu dari marga Solin. Dan yang kemudian
Padang Batanghari adalah marga diangket daripada marga Solin, dan yang kemudian ada hubungan relasi yang belum diketahui secara spesifik antara marga Padang dan Padang Batanghari, dan sampai sekarang memang bisa dipastikan mereka belum menikahi satu sama lain. Dan yang kemudian kawasan Suak Simsim itu berada di Kabupaten Pakpak Barat. Nah, yang kemudian ada masuk tadi ke pembahasan keberadaan wilayah dairi terbagi dari dua struktur bius dalam konsep Toba, yaitu bius Persanggaran dan bius Sibira. Dan yang kemudian kalau dalam bius Persanggaran itu berada di wilayah Kepas, dan yang kemudian bius Sibira itu ada di kawasan Kepas, dan kemudian bius Persanggaran yaitu Silelehi dan Paropo ada di Suak Pegagan. Dan yang kemudian keberadaan daripada marga-marga di sana adalah rading beru daripada pemilik hak suak atau si pajak rube. Dan kemudian ada pengalaman daripada Lai sebagai seorang yang pernah meneliti bahwa keberadaan daripada marga Batanghari sebagai posisi tulang, karena Lai juga dipanggil sebagai tulang oleh Raja Bius di sana karena ada dua percobaan, yaitu dua marga, yaitu marga Matanari dan Padang Batanghari, dan ada semacam pengujian atau metode tradisional yang mana yang terpilih itulah tulangnya, dan terpilihlah Padang Batanghari. Kira-kira begitu ya, Lai ya. Iya, iya. Dan menarik ya, menarik diskusinya. Terima kasih kepada Lai untuk sesi pertamanya ini. Dan juga. sebelum kita masuk ke sesi kedua, bagaimana, Lai? Makasih juga, silih Lai. Oke. Dan yang terakhir tadi ada pernyataan Lai secara tegas yang menyatakan bahwa secara keberadaan, bahwa peradaban dan sejarah kurang berpihak terhadap teman-teman Pakpak, dan juga hanya ada satu penulis yang mencoba menuliskan daripada sejarah dari Pakpak itu ada Bapak Lister Berutu, seorang dosen antropologi. Secara sejarah Pakpak itu minim akan literasi karena pada saat zaman kolonial Belanda tidak berpihak kepada mereka. Mungkin saja bisa dibenarkan karena Pakpak pernah dijajah secara sumber daya manusia ketika mereka tidak diperangi dengan senjata berat, tetapi diperangi dengan penyebaran opium sehingga merusak manusia pada saat itu. Nah, yang kemudian Lai secara tegas juga menyatakan sebagai narasumber bahwa seluruh manusia yang ada di kawasan Pakpak, termasuk itu 5 Suak, tidaklah berasal daripada Toba, dan tidak ada bukti yang menyatakan secara kuat dan konkret bahwa mereka dari Toba. Dan justru marga-marga dari Toba lah yang datang ke sana, dan mereka sudah menemui marga-marga yang ada di kawasan Suak-Suak tersebut. Kira-kira begitu ya, Lai ya? Iya Lai ya. Menarik nih. Dan ada kira-kira untuk Lai, untuk diskusi untuk sesi ini ada yang mulai sampaikan? Oke, izin ya Lai. Jadi begini, mungkin saya lebih sering menegaskan terkait ini, mungkin ya narasi saya ini, bahwa kita selaku generasi ini, secara khusus saya sebut di Sumatera Utara dan Aceh, jangan selalu mengedepankan perbedaan gitu. Bahwa kita itu memiliki persamaan, tetapi persamaan itu jauh di masa yang lebih tua. Begitu. Bukan di masa kolonial, bukan di prakolonial, apalagi di pasca kolonial, di NKRI sekarang. Kita di masa yang lebih tua gitu. Saya ingin menyampaikan tambahan bahwa salah satu suku yang sudah jelas diteliti secara ilmiah di Pulau Sumatera adalah suku Gayo. Sudah diteliti oleh pakar-pakar peneliti dari BRIN, Balai Arkeologi. Usia nenek moyang mereka itu 8.500 tahun yang lalu. Dan buku-buku itu jelas, ada semua lengkap begitu. Nah, kalau saya coba sudah wawancarai mereka, tokoh-tokoh dan juga anak-anak mudanya, bahwa di masa yang lebih tua, persebaran-persebaran itu belum teridentifikasi gitu. Tetapi satu hal yang pasti, titik persebaran manusia yang paling tua diakui di sana adalah kerajaan Linga, ataupun bisa disebut Lingga. Sebenarnya Lingga gitu. Logat sana Linga gitu. Nah,
Kemudian selain Lingga, sebenarnya persebaran-persebaran secara kemargaan juga di sana itu ada marga Bintang, ada marga Cibro. Itu bahkan pendiri Kota Bebesan gitu, marga Cibro, Kota Takengon sekarang gitu, Kecamatan Bebesan. Kemudian ada marga Cibro, ada Munte dan lain-lain gitu. Itu semua dari apa namanya, kalau kita lihat marga sekarang, marga-marga dari Pak banyak di sana begitu. Tetapi kalau saya lihat hubungan itu di masa jauh yang lebih tua, bahkan di masa prasejarah, bukan yang masa sekarang. Tetapi kan generasi sekarang melihatnya apa yang tercatat saat ini aja di masa kolonial, ataupun paling tidak mendekati kolonial, masa kerajaan. Jauh sebelumnya itu kan tidak ada catatan begitu. Jadi saya secara pribadi ingin menyampaikan ulang bahwa mari kita gali masa yang lebih tua itu seperti apa, dan itulah nanti wujud daripada persaudaraan tadi begitu. Karena diteliti secara kebahasaan pun, bahasa tadi saya sebutkan secara undang-undang pemajuan kemudian masuk, secara teori masuk, bahwa bahasa Gayo Alas Karo sudah diteliti oleh seorang profesor dari USU, memang kelompoknya itu kelompoknya sama gitu. Coba kita bayangkan bahasa Alas ke Karo itu 80% ke atas, Gayo ke Karo 45%. Kalau dirunut secara teori kebahasaan, bahwa 80% ke atas itu kelasnya sama, 60% ke atas itu kelasnya hampir sama, kemudian 40 ke 60% itu kelasnya berkerabat, kemudian 20% ke atas itu serumpun begitu. Dan kelas mereka itu kelas sama dan berkerabat jelas begitu. Dan ternyata disimpulkan dalam disertasinya itu, kebetulan disertasi itu juga ada di saya ini, izin saya ambilkan. Ini ada di saya. Itu ternyata 2000 tahun yang lalu ketiga bahasa ini sama, Karo, Alas dan Gayo. Tapi sayangnya belum diteliti sampai ke Pak begitu kira-kira. Jadi yang saya sampaikan kembali adalah bahwa secara khusus di Sumut dan di Aceh gitu, bahwa ada memang jelas kesamaan itu. Ini belum juga saya berbicara cagar budaya, banyak cagar budaya yang sama ini dari wilayah Tanah Pak, Singkil hingga ke Banda Aceh sekarang ini. Secara penamaan banyak sama ini, tapi itu nantilah suatu saat saya akan tapi saya mencatat. Terima kasih. Kebetulan kita ada sesi sebelum masuk kepada sesi kedua, karena menarik ini. Saya sudah sudah diskusi dengan Ibu Inang Anna Martina Sinamo, kemudian ada Pak Julkarnain Berutu, dan juga ada Mang Melboy Padang, dan juga nanti coba kita elaborasi dan kita pertemukan di mana kita bertemu dalam sejarah dan peradaban yang panjang ini. Nah,